Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Presiden Joko Widodo sebagai presiden mantan gubernur. P3 menilai Anies Baswedan perlu membuktikan kinerjanya jika ingin mengikuti jejak Jokowi. Kesempatan Anies Baswedan itu hanya di pemilu 2022 ini. Kalau kalah atau pemilu 2022 akhirnya tidak ada, maka dia akan habis sehabis-habisnya. Awalnya, Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi atau Awi menyinggung persoalan kemacetan yang sempat dibahas Anies. Awi tidak membantah memang persoalan itu teratasi karena koordinasi dengan delegasi pemenang dari pemerintah pusat ke daerah. Itu saya kira baru sebagian kecil persoalan kemacetan yang bisa diatasi. Jadi ya memang berkat koordinasi dan pendelegasian pemenang dari pemerintah pusat ke daerah, kata Awi saat dihubungi Jumat 2 April 2021. Lebih lanjut, Awi lantas membandingkan Anies dengan Jokowi ketika menjabat sebagai kepala daerah. Awi menyebut Anies masih perlu pembuktian lebih jauh untuk bisa berlaga pada 2024. Bahwa Gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur rasa presiden, buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Jakarta. Buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Republik Indonesia. Kalau kalah atau pemilu 2022 akhirnya tidak ada, maka dia akan habis sehabis-habisnya. Nah 2024 nanti kalau ada undang-undang yang baru, otomatis keputusan MK ini dia nggak berarti, tidak mempengaruhi undang-undang itu tidak pakai, kecuali kalau digugat lagi. Anies Baswedan jadi presiden atau malah tinggal jadi puing-puing sejarah, tergantung apakah pemilu 2022 itu jadi terselenggara. Apalagi Pak Anies sampai saat ini belum memiliki parpol sebagai kendaraan politik. Berbeda dengan Jokowi ketika mulai wali kota sudah menjadi bagian dari PDIP. Anies perlu pembuktian kinerja untuk bisa running 2024 di Pilpres, ujarnya. Ya, siapapun gubernur DKI Jakarta ini bisa bekerja dengan baik agar masalah utama DKI Jakarta yang bertahun-tahun yang sudah kronis itu misalnya seperti banjir, macet bisa selesai. Kemudian tata kotanya bagus, taman kotanya bagus, sungai-sungainya bersih dan wangi, ikan-ikan bisa hidup di sana. Dan kalau itu terjadi, saya kira masyarakat pasti berbahagia, maju kotanya, bahagia warganya. Awi beralasan hingga kini belum ada satupun kebijakan Anies yang spektakuler yang bisa membawanya di Pilpres 2024. Selain itu, kebijakan Anies dinilai belum dikenang oleh rakyat. Benar kan, Mas Anies Baswedan? Gimana kabarnya genteng warna-warni? Mungkin kalau udah nggak jadi gubernur, Mas Anies bisa bikin sekolahan untuk mewarnai anak-anak TK. Saya belum lihat belum ada kebijakan spektakuler yang dilakukan Anies yang bisa dikenang, imbuhnya. Sebelumnya perkataan Presiden mantan gubernur dilontarkan Anies dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama PT Transportasi Jakarta dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tentang kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi yang disiarkan secara virtual Kamis 1 April. Nah 2024 nanti kalau ada undang-undang yang baru, otomatis keputusan MK ini dia nggak berarti, tidak mempengaruhi undang-undang itu tidak pakai, kecuali kalau digugat lagi. Anies Baswedan jadi presiden atau malah tinggal jadi puing-puing sejarah, tergantung apakah pemilu 2022 itu jadi terselenggara. Elektabilitas Anies itu turun. Anies saat ini elektabilitasnya 11,5%. Kalau sebelumnya kan Anies tinggi 15-20%. Andai Pilpres itu dilakukan hari ini, saya menduga kenapa elektabilitas Anies ini turun dalam waktu dekat ini. Draft revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah berikutnya. Dalam draft pemilu tersebut, Pilkada akan digelar 2022 dan 2023. Namun, di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini, Pilkada baru akan digelar pada 2024 mendatang bersama Pilpres dan Pileg. Bahwa Gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur rasa presiden, Bang Surya Paloh selalu menyebut di antara calon presiden yang diperhatikan adalah Anies Baswedan.
nasib Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas menjadi sorotan. Anies akan habis masa jabatannya pada 2022 karena sudah menjabat sejak 2017. Kesempatan Anies Baswedan itu hanya di pemilu 2022 ini. Kalau jadi dan menang, maka peluang dia akan besar di Pilpres 2024. Kalau kalah atau pemilu 2022 akhirnya tidak ada, maka dia akan habis sehabis-habisnya. Pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sucoko mengatakan bahwa kans Anies maju di Pilpres 2024 menjadi kecil karena pilkada tidak digelar pada 2022. Popularitas dan elektabilitasnya akan menurun. Anies Baswedan jadi presiden atau malah tinggal jadi puing-puing sejarah tergantung apakah pemilu 2022 itu jadi terselenggara. Itu bisa terjadi karena Anies akan habis masa jabatannya di 2022 dan posisi Gubernur DKI Jakarta bakal diisi oleh pejabat gubernur yang ditunjuk Kemendagri. Karena kalau pemilu 2022 nggak ada, maka Anies juga nggak punya panggung. Dia selesai tugasnya jadi gubernur di tahun 2022 dan nanti posisi gubernur DKI akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri. Catat dulu ini. Nah 2024 nanti kalau ada undang-undang yang baru, otomatis keputusan MK ini dia nggak berarti, tidak mempengaruhi undang-undang itu tidak pakai, kecuali kalau digugat lagi. Anies jadi tidak punya panggung untuk memelihara elektabilitasnya hingga 2024. Berbeda halnya jika ada pilkada di 2022. Anies berpotensi menang di Pilkada DKI Jakarta dan tetap memiliki panggung hingga 2024. Dengan demikian, popularitas dan elektabilitasnya bisa terpelihara. Karena kalau Anies masih menjabat itu kemungkinan untuk popularitasnya lebih tinggi, kata Anang. Ya, siapapun gubernur DKI Jakarta ini bisa bekerja dengan baik agar masalah utama DKI Jakarta yang bertahun-tahun yang sudah kronis itu misalnya seperti banjir, macet bisa selesai. Kemudian tata kotanya bagus, taman kotanya bagus, sungai-sungainya bersih dan wangi, ikan-ikan bisa hidup di sana. Dan kalau itu terjadi, saya kira masyarakat pasti berbahagia, maju kotanya, bahagia warganya. Persiapan bisa setahun, 2 tahun masa jabatan berakhir. Dan menurut saya itu kesempatan besar untuk keliling Indonesia. Kalau Gubernur DKI atau Jawa Timur sering keliling Indonesia, bukannya kerja, kan orang juga bertanya-tanya, ucapnya. Dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu yang diusulkan DPR, ada sejumlah perubahan dibandingkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini. Aturan tentang pemilu dan pilkada pun dijadikan dalam satu, yakni dalam draft Undang-Undang Pemilu tersebut. Dan kalau pemilu 2022 jadi, maka Jakarta akan kembali selenggarakan pemilu. Pilkada DKI akan jadi panggung Agus Yudhoyono. Kalau dia menang, DPR menggunakan istilah baru, yakni pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional adalah pemilihan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD. Digelar di 2024 dan setia 5 tahun berikutnya. benar kan Mas Anies Baswedan? Gimana kabarnya genteng warna-warni? Mungkin kalau udah nggak jadi gubernur, Mas Anies bisa bikin sekolahan untuk mewarnai anak-anak TK. Kemudian ada pemilu daerah adalah pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu, pemilu daerah digelar pada 2027 mendatang. Dampaknya, penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta masih belum jelas. Nasib Anies Baswedan sebagai calon incumbent atau petahana pun menjadi tanda tanya besar. Kalau nggak mau dapat tuduhan, ya jangan jadi gubernur. Pilkada 2020, tapi Pilkada 2020 kan nggak ada Pilpres dan nggak ada Pileg ini. Ini kan berbicara untuk 2024 ini. Ya habislah, Anies nggak akan punya panggung lagi dan namanya pasti akan hilang. Mungkin dia akan kembali jadi dosen, itu juga kalau ada yang mau terima. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, Anies Baswedan akan sulit ikut kontestasi Pilpres 2024 bila Pilkada tak dilaksanakan pada 2022. Sebab Anies sudah kehilangan panggung politik lantaran masa jabatannya sebagai Gubernur DKI sudah habis. Menurutnya,
Anies mesti punya mainan politik bila pilkada dilaksanakan di 2024. Entah bikin ormas atau organ-organ yang membuat namanya tetap menjulang dan dikaitkan dengan Pilpres 2024. Buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Jakarta. Buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Republik Indonesia. Namun, bila tahun 2022 tidak ada pilkada, lanjut Adi, Anies mesti bersusah payah untuk menjaga stamina politiknya. Sebab 2 tahun tanpa panggung politik dan menjabat sebagai gubernur bukan perkara gampang untuk Anies merawat stamina itu. Elektabilitas Anies itu turun. Anies saat ini elektabilitasnya 11,5%. Kalau sebelumnya kan Anies tinggi, 15-20%. Andai Pilpres itu dilakukan hari ini, saya menduga kenapa elektabilitas Anies diturun dalam waktu dekat ini. Anies memang manis untuk partai pendukung dan mereka yang berkepentingan di Pilkada 2022 nanti.